menyertai kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena kami kesempatan untuk berada hari ini di rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah berkat kami, memberkati ibadah kami. Biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian nomor 354. Bersaksilah di rumah-rumah dan di pinggir jalanan juga. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, saat ini saat yang terpenting buat kami mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungnya. Biarlah Engkau memberkati kami untuk mengerti firman dan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Hamba mohon hikmat, kuasa urapan Roh Kudus Tuhan, sehingga hamba dapat menyampaikan firman atas berkat pertolongan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan
dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menggunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini, hidup merdeka. Merdeka berarti memiliki kebebasan. Merdeka berarti dalam keadaan hal atau berdiri sendiri, kita bebas, lepas, tidak terjajah lagi dan sebagainya. Semua orang tentu tidak ingin hidup terjajah, tertekan oleh bangsa lain, atau hidup di bawah orang lain yang dapat membuatnya tidak memiliki kebebasan melakukan hak pribadinya. Semua orang tentu lebih menyukai kemerdekaan atau kebebasan daripada tekanan dan penjajahan. Bulan ini, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita kembali memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-76. Hidup merdeka adalah anugerah. Hidup merdeka adalah anugerah. Jika hidup merdeka adalah anugerah dari Allah, apa respon kita sebagai orang Kristen? Yang pertama, berjuang memiliki cara hidup yang baik. Mari kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini. 76 tahun yang lalu, bangsa kita dijajah oleh bangsa lain. Ada Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang dalam kurun waktu yang lama. Namun jauh sebelumnya, manusia telah lama di bawah penjajahan kuasa dosa. Manusia jatuh dalam dosa dan melakukan keinginan dosa dalam hidupnya dan menentang Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Sangat jelas firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan karena kasih Allah kepada manusia, manusia dianugerahkan Sang Penyelamat, seorang yang dapat memerdekakan manusia dari penjajahan dosa dan menyelamatkannya oleh Dia. Petrus menasihati pengikut-pengikut Kristus sebagai pendatang dalam dunia, sebagai orang yang merantau, yang berarti bahwa hidup di dunia tidak untuk selamanya, agar berjuang melawan keinginan-keinginan daging yang melawan kehendak Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, sebagai perantau atau pendatang, milikilah cara hidup yang baik. Itu nasihat Petrus. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nasihat Petrus ini juga tertuju kepada kita sekalian. Ingatlah, sebagai orang percaya yang percaya kepada Kristus, kita adalah pendatang dan perantau yang sementara saja ada di dunia. Maka mari kita miliki cara hidup yang baik, berjuang melawan keinginan-keinginan daging yang melawan kehendak Allah. Termasuk dalam hal ini kita tunduk dan taat pada pemerintah di bangsa
kita. Karena Allah kita taat, bukan hanya karena kita sebagai rakyat Indonesia, tetapi karena Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh melihat dalam ayat yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Kita harus menunjukkan diri dalam ketaatan dan tidak ada alasan orang lain akan memfitnah kita sebagai orang durjana atau sebagai orang kafir. Itu yang pertama. Lalu jika hidup merdeka adalah anugerah Allah, apa respon kita sebagai orang Kristen? Yang kedua adalah hidup sebagai hamba Allah. Nah, bagaimana cara hidup sebagai hamba Allah? Salah satunya ada di poin yang pertama tadi. Dan yang lain tentu hidup yang melayani, menghormati semua orang, mengasihi sesama atau saudara-saudara, dan takut akan Allah. Menghormati raja berarti juga tunduk pada raja atau pemerintah-pemerintah kita. Nah, hidup sebagai orang yang merdeka tidak berarti semena-mena hidup dalam dunia seperti suci tapi kotor, seperti baik tapi tidak lebih baik dari orang yang tidak mengenal Allah. Melayani berarti ada kerendahan hati di dalamnya. Tentu itu juga ternyata dalam hal menghormati semua orang. Hidup sebagai orang merdeka atau hidup dalam Kristus tidak berarti meremehkan orang lain. Kita tahu kebenaran. Kita menghormati orang lain yang belum tahu kebenaran itu. Nah, mari kita tunjukkan kasih kita kepada mereka, dan terkhusus bagi saudara-saudaramu, kata Petrus, yang belum tahu kebenaran. Mereka yang masih ada dalam penjajahan dosa dan mata mereka masih tertutup untuk kebenaran itu. Mari kita menolong mereka dengan takut akan Allah, mengandalkan Allah dalam hidup kita, sehingga kita tidak memegahkan diri atas apa yang bisa kita perbuat untuk mereka yang belum mengenal Allah. Respon atas anugerah kemerdekaan dari Allah adalah yang pertama tadi, berjuang memiliki cara hidup yang baik, dan yang kedua, hidup sebagai hamba Allah. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyanyi pujian 353. Setelah kita menyanyi pujian ayat yang pertama, ketiga, dan keempat, kita akan berdoa syafaat dan juga mengakhiri ibadah kita di dalam doa berkat. Pala keselamatan tetap maju mengiringi Yesus.
dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar pada saat ini. Terima kasih karena kami telah diajarkan untuk meresponi anugerah kemerdekaan dari Allah dengan memiliki cara hidup yang baik dan hidup sebagai hamba Allah. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa membawa syafaat kami kepada Tuhan, dan biarlah Kau mengampuni kami, melayakkan kami untuk menaikkan doa ini. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami. Ampuni rakyat Indonesia, Tuhan ampuni kami dari setiap pelanggaran kami, sehingga kami layak mendapat pertolongan Tuhan. Berdoa untuk seluruh pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, seluruh pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke desa kami di tempat ini. Biarlah Kau berkenan berkati kehidupan mereka, beri sehat kuat kepada mereka. Dalam setiap tanggung jawab mereka pun diberkati oleh Tuhan. Segala upaya mereka untuk mensejahterakan, bahkan mengupayakan penanganan adanya COVID yang terjadi di bangsa ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim medis yang bekerja untuk pasien yang terpapar virus COVID. Kami memohon kepadamu, Tuhan beri sehat kuat bagi mereka, para dokter, perawat, rumah sakit yang terbuka untuk pasien yang terpapar COVID pun diberkati Tuhan. Memberkati keluarga mereka, dan bagi mereka yang dirawat pada saat ini, baik di rumah sakit, di rumah mereka, atau di tempat isolasi mandiri dimanapun, Tuhan jamah memulihkan mereka. Dan kami berdoa bagi mereka yang harus ditinggalkan keluarga mereka, orang yang mereka cintai, Tuhan hibur, kuatkan mereka. Dengan berdoa untuk pelayanan Tuhan di Balai Kecamatan, berkati pelayanan-Mu Tuhan, berkati jenderal kami, bahkan komandan teritorial kami, dan seluruh opsir yang ada di negara ini. Demikian juga untuk komandan divisi kami yang saat ini mengalami sakit. Demikian juga untuk seluruh opsir yang sakit pada saat ini, bahkan yang terpapar oleh virus COVID. Tuhan jamah Tuhan pulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk korps kami di tempat ini. Teruslah memberkati pelayanan di tempat ini Tuhan. Berkenanlah Kau memberkati jemaat-Mu dalam segala usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, istri, suami, anak-anak, menantu, cucu mereka diberkati Tuhan. Demikian juga untuk orang tua mereka, kepada mereka diberkati Tuhan. Tuhan menolong segala program kami. Untuk pembelian motor pun kami terus menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap donatur yang membantu pelayanan di tempat ini. Berkati untuk Pak Jokeng Jan, keluarganya, usaha pekerjaannya. Biarlah ia senantiasa berlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami masing-masing. Tuhan melihat, Tuhan mengenal kami. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau berkenan juga memberkati dan menyertai kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Sepanjang minggu ini, ketika jemaat akan melakukan pekerjaan, aktivitas, kegiatan mereka, dimanapun dan kemanapun mereka pergi, biarlah keselamatan daripada Tuhan, damai sejahtera Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, Tuhan nyatakan bagi mereka. Ini doa kami Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Engkau berkenan memberkati ibadah, memberkati kami semua yang telah beribadah pada hari ini. Ini doa kami Tuhan. Kami mau terima berkat Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan